Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan semua ibu-ibu yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara kesayangan kita di rumah Mama Dede. Senang sekali pagi-pagi, Iya sudah kan? rapi, sudah wangi, sudah siap-siap untuk menuntut ilmu, ngaji bersama Mama Dede di program Rumah Mama Dede. Nah, kita pengen tahu dulu nih, dari jamaah mana yang sudah sih? hadir di studio, dari mana aja nih majelis taklimnya nih ya? Dari biru dulu nih, Biru dulu, biru. dari blau, kerudung blau. Blue. Dari blue. Iya. Ya, ibu dari majelis taklim mana? Majelis Taklim An-Nur Depok, Depok Jaya dari Oke, baik. Depok. Dekat Ini- Lenteng Agung berarti ya. Hah? Dekat Lenteng Agung. Iya, Lenteng Agung bisa, dekat Bogor bisa, dekat Cibinong bisa. Oh iya ya Mas. Iya. Pokoknya jauh dari Makassar ya Bu ya. Jauh. Ibu dari ini Ping dari mana Ibu? Iya, dari mana, Pe? Dari Majelis Taklim Al-Amin Celilitan Besar Jakarta Timur. Iya, Apa baik. lupa sama Celilitan? Al-Amin Cilitan Besar, Jakarta Timur. Yang warna kuning, dari mana nih? Mirip mangga. Iya. Cigombong. Dari Cigombong. apa tadi? Cigombong Bogor. Majelis Taklimnya. Majelis Taklim An-Nur. Ah, ini mana yang ini? Ini Al-Amin. An-Nur. An-Nur. Gitu. Cigombong, Bogor. Bogor. Iya. Sip. Cigombong, Cililitan, Depok. Depok, ya. Cakep. Orang sombong, kesulitan, kapok. Ada aja ya. Iya. Mas Badu. Apa? Mas Badu. Apa manggil-manggil doang nggak beli ah? Kang dagang kali ya. Mas Badu IPA cantik ya Mas Badu? Boleh diulang pertanyaannya? IPA cantik gak Mas Badu? Sungguh ujian yang berat untuk menjawab pertanyaan ini. Ya Allah, Wan tinggal Ipe jawab. tahu kan? Kita selalu memperingati Maulid Nabi untuk meneladani sifat-sifat Nabi. Iya tahu. Meneladani sifat-sifat Nabi yang Iya. sidik, amanah, Fatona, dan tablik. Sidik yang artinya apa? Jujur dan benar. Jujur. Iya. Kalau Bedu jawab cantik, Hah? berarti Bedu nggak sidik. Wah, salah berarti Mas Bedu. Kudunya jawab cantik. Biar Mas Bedu itu sidik. Kan IPA cantik. Semua perempuan kan cantik ya ibu-ibu ya. Salah Mas Bedu. Ini jadi namanya pemaksaan kehendak. Tapi IPA memang cantik Mas Bedu. Coba sekarang Ipe tanya ke Bedu. Coba. Bedu ganteng apa enggak? Nggak ganteng Bang. Nggak ganteng? Iya. IPA udah sidik Bang karena memang Mas Bedu itu nggak ganteng. Sadar Mas. Betul. Ya. Kalau IPA mancung. Hah? Mancung Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipe, bajunya ungu warna janda. Mama. Ya Allah. Agus Damang. Taman Nabawi mah. Lagi cerita naon? Lagi cerita ini mah. Soal Memaknai atau meneladani sifat-sifat Nabi. Mm-mm. Bedu dapat pertanyaan dari Ipe. IPA cantik gak Mas Bedu? Gitu. Terus kata Bedu? Ini Mas Bedu jawabnya nggak cantik. Karena dia merasa sidik mau jujur gitu. Padahal Yang IPA namanya cantik. cantik kan relatif. Nah tuh. Cantik Tergantung relatif. siapa yang menilai. Kalau Ipe bukan relatif, rel kereta. Ya Allah, Mas Bedu panjang dong. Udah tergantung siapa melihat ya Maya. Ya. Maksudnya Mama jadi Ipe ini cantik kalau dilihat oleh keluarganya kali atau gimana? Maaf. Bener si Ipe, semua perempuan itu cantik, semua cowok ganteng. Apalagi orang yang menyukainya mengatakan sangat cantik. Ini. Tapi kan Bedu pengen meneladani sifat-sifat Nabi, maka kan Bedu kan juga memberkati Maulid juga. Ya. Ya kan salah satunya adalah meneladani sifat-sifat Nabi yang sidik, amanah, fatona, tablik. Atau mungkin Mama punya pemahaman atau ingin sekaligus deh menjelaskan kepada kita deh mah, Bagaimana? berbagi ilmu mah buat kita tentang Maulid Nabi itu Mas sendiri. Oke. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat Islam dimanapun kita berada, dari mulai rumah pribadi, kelas RT, kelas RW, kelas kelurahan, kecamatan sampai kelas istana,
selalu mengadakan peringatan Maulid. Betul? Betul. Ini kita mengadakannya kenapa? Karena beliau lahir di alam dunia ini untuk memberikan cahaya kepada kita yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Kita semua tahu, sudah saya yakin dari anak-anak kita semua, cucu kita tahu. Beliau lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Karena pada saat itu Abraha ingin merobohkan Ka'bah, dia berusaha merobohkan Ka'bah, tentaranya naik gajah. Tapi karena Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah, dengan kudrat iradat Allah, dengan kekuasaan Allah, Allah hancurkan mereka dengan burung, Al-Babil. Masya Allah. Mereka buat tanah yang dibakar oleh Allah, semua yang diawurin dengan tanah-tanah yang dibakar tadi, seperti daun yang langsung hancur, begulung kayak dimakan ulat. Di situ kita tahu sejarah beliau lahir. Dia mau penerangan buat kita. Diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya. Masya Allah. Memberikan kepada kita penerangan. Jadi karena kita sangat bersyukur kepada Allah. Dikirimkan seorang Nabi, seorang Rasul yang luar biasa. Membawa kita dari alam kegelapan. Menjadi alam yang terang menerang tentang hukum-hukum agama. Maka saya rasa sangat wajar kalau kita mengadakan peringatan Maulid. Kenapa? Yang dikasih wahyu oleh Allah hanya Rasul menyampaikan kepada kita. Maka sebagai tanda terima kasih kita harus banyak bersalawat. Jangankan kita, Allah saja berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah dengan malaikatnya bersalawat, apalagi kita. Karena beliau yang dapat wahyu dari Allah. Suami Anda walaupun namanya Wahyudi nggak dapat wahyu. Perempuan yang namanya Wahyuni dapat wahyu nggak? Hanya Rasul yang dapat wahyu. Beliau menyampaikan kepada kita, sangat wajar kita berterima kasih. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu banyak-banyak menyebut namanya. Karena kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita semua tahu Muhammad itu punya 4 sifat. Sidik, benar, jujur, amanah, menyampaikan, kemudian tabligh, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada jamaah, kepada warga, kepada manusia, umat Nabi Muhammad. Kemudian patonah, cerdas. Nah, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama harus punya sifat sidik, benar, jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Bagaimana caranya? Anda silahkan lihat dalam At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama dengan orang jujur. Insya Allah yang hadir di sini, pemirsa kita semuanya termasuk orang-orang yang jujur. Amin. Kenapa kita bergaul dengan orang jujur, kata Allah? Amin. Karena kalau kita bersahabat dengan orang jujur, pasti kita pun terbawa jujur. Kalau kita bersahabat dengan orang yang tukang bohong, kita nanti terbiasa menjadi bohong. Allah bisa karena biasa terbawa oleh orang lain. Makanya berteman dengan siapapun silahkan. Tapi bersahabat harus pilih-pilih orang. Saking jujurnya Muhammad pada saat belum diangkat oleh Allah jadi seorang Rasul, oleh tetangganya, kerabatnya, dia dapat panggilan Al-Amin. Orang yang jujur. Sejarah mengabarkan kepada kita, ketika beliau masih belum diangkat oleh Allah jadi seorang Rasul, kalau tetangganya nitip apa-apa sama beliau, selalu kembali dengan utuh, tidak pernah berkurang. Makanya beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang jujur, yang dipercaya. Itulah kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, ngomong, bohong mulu. Nipu, punya utang, nggak dibayar-bayar, dan seterusnya. Artinya belum jujur. Makanya robah yuk dengan maulid ini, agar kita menjadi orang yang jujur. 2. Rasulullah SAW punya sifat yang kedua, amanah, menyampaikan. Kebalikannya adalah khianat.
Anda lihat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati laliha. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maaf, kita jadi ibu punya anak amanat buat diri kita. Kita oleh Allah diberikan harta kekayaan. Itu harta kekayaan amanat dari Allah. Seseorang diberikan pangkat jabatan. Itu pangkat jabatan amanat dari Allah. Apapun profesi yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing, wajib amanat. Kalau Anda jadi seorang istri, wajib amanat. Rawat tuh suami dengan baik. Kalau Anda jadi seorang suami, amanat istri Anda, berikan kasih sayang. Berikan apakah lahir batin. Berikan kepuasan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan baik, dengan ma'ruf. Itu perintah Allah. Kalau kita oleh Allah diberikan harta kekayaan, amanat dari Allah, dengan harta kekayaan jangan sombong. Tapi hendaknya kita berzakat, bersedekah. Karena jembatan antara orang kaya dengan orang miskin diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah zakat dan sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong, membersihkan kekayaan mereka. Itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dulu ketika umat Islam bingung dari mana dana kehidupan mereka di Madinah ketika mereka hijrah. Ternyata pada tahun kedua hijrah diturunkan oleh Allah tentang zakat. Nah, ini harus amanat. Dan ternyata amanat tanda dari orang beriman. Anda silahkan lihat surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tanda orang yang beriman yang berbahagia menyampaikan amanat dan mereka menunaikan janji-janji mereka. Yang ketiga, Rasulullah SAW punya sifat tabligh, menyampaikan. Apa yang Allah sampaikan kepada beliau, beliau sampaikan kepada kita. Walaupun hanya satu ayat. Ajarkan orang-orang sekeliling kita. Makanya Rasul bersabda, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun hobisan. Jadilah kamu orang yang mengajar. Jadilah kamu orang yang belajar. Jadilah kamu orang yang mendengarkan. Jadilah kamu orang yang mencintai. Jangan jadi orang kelima. Ngajar kagak, belajar kagak, mendengarkan kagak, mencintai kagak. Ada nggak orang begitu? Ada. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Barang siapa yang mencintaiku, ikuti sunnahku. Siapa yang selalu mengikuti sunnahku, bersama dengan aku di surganya Allah. Mau apa mau? Mau. Jangan hanya mau, jangan hanya amin. Lihat kelakuan kita sudah mengikuti apa yang Rasul. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Mah, Ngawan. berbicara soal maulid. Ipa kan dari kampung mah. Di sana setiap ada maulid itu meriah, mewah gitu. Pokoknya itu sampai tendanya nutupin jalan segala macam. Tapi di sana kita bahagia gitu mah. Apakah boleh merayakan maulid dengan mewah gitu mah boleh? Yang mewah itu yang salah. Mewah, misalnya sampai semua jalan diblokir sih tidak masalah. Yang mewahnya itu yang masalah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Al-A'raf 31. Rasul bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang saja. Mengadakan maulid bagus. Yuk, tapi jangan nyusahin warga. Saya banyak melihat di masyarakat saya, kalau kata saya mah tidak layak maulid begini. Punten. Panitia masak nasi. Nih tamu datang, makan. Akhirnya panitia saya lihat sendiri. Sibuk nyari nasi, sayur asam habis, mie habis, rendang habis, kerupuk habis, lari, ngegoreng lagi kerupuk, pergi lagi mie. Akhirnya pengajiannya dia nggak ikut. Ini salah.
Saran saya, meriah boleh. Nyuguhin tamunya makan silahkan. Tapi ketika selesai pengajian, agar pengajian yang kita adakan, semua jamaah yang datang, baik panitia maupun tamu undangan yang datang, semua ngikuti prosesi maulid tadi. Dengarkan yang baca Quran, ikuti salawatan, dengarkan pengarahan dari ketua panitia apa maksud tujuannya, dengarkan penceramah tadi. Kalau perlu ikut bertanya. Kalau Anda tidak bertanya, dengerin apa yang dia sampaikan. Ketika orang bertanya, dengerin jawabannya apa. Itu nama ilmu kan buat kita. Sayang loh, persiapan sekian bulan, sekian banyak, tapi hanya untuk kesia-siaan. Silahkan dirubah caranya agar kita mendapatkan hikmah dari peringatan maulid, sehingga tidak hanya seremonialnya saja, tapi mendapatkan pelajaran. Dan kita ambil hikmahnya, terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti itu IP. Siap, Mah. Mah, Naon? yang pertama kali merayakan maulid Nabi itu siapa sih, Mah? Memperingati Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Dia panglima perang pada saat itu. Al-Ghifari melihat tentara muslim ketika berperang pada loyo, kurang bergairah. Dia usul kepada panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak Panglima, boleh nggak kita mengadakan peringatan maulid di sini? Untuk apa? Agar semangat juang umat Islam bangkit kembali. Karena mereka kelihatan kurang bersemangat. Ternyata panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi menyetujui. Diadakan di pos-pos tentara saat itu, peringatan maulid, disampaikan bagaimana kelahiran beliau, bagaimana sejarah keluarganya, bagaimana perjuangan beliau, dan seterusnya. Maka ternyata apa yang diinginkan, bangkit, semangat umat Islam bangkit. Ini titik awal kenapa kita mengadakan peringatan maulid, membangkitkan semangat juang umat Islam. Rasul itu orang yang luar biasa. Jangankan beliau setelah jadi seorang Rasul, sebelum jadi seorang Rasul pun tanda-tandanya sudah kelihatan. Masya Allah, ibunya bernama Aminah, orang yang berikan rasa aman. Ayahnya bernama Abdullah, hambanya Allah, yang benar-benar taat kepada Allah. Anda lihat, sejarah mengabarkan kepada kita, Siti Aminah ketika melahirkan bayinya tidak sedikit pun merasa sakit. Bahkan dia tenang, luar biasa. Sejarah pula mengabarkan kepada kita, wajah Rasul sangat tampan, bersinar, bercahaya. Sejarah pula mengatakan kepada kita, Rasul kemanapun dia pergi, walaupun Muhammad belum jadi seorang Rasul, pohon dimanapun akan merunduk, memayungi beliau. Masya Allah, banyak sejarah-sejarah yang lain yang sepertinya tidak masuk di akal sehat, tapi itulah yang terjadi. Bagaimana kita tidak mengimaninya? Makanya kalau kita dengar tuh para penceramah berbicara, kita dengerin, kita simak. Jangan ini mah ngobrol, main HP dan seterusnya. Ini yang salah. Saya ingin mengajak para jamaah, yuk, dimanapun Anda berada, siapapun yang ceramah, siapapun yang baca Quran, dengerin bacaan Al-Qurannya. Ikutin salawat Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, ikuti sunnahku. Siapa yang selalu mengikuti sunnahku, bersama dengan aku di surganya Allah. Amin. Mau apa mau? Mau. Jangan hanya mau, jangan hanya amin. Lihat kelakuan kita, sudah mengikuti apa yang Rasul ajarkan belum? Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau bersikap dengan orang sekelilingnya, bagaimana Rasul itu memperlakukan istrinya. Bahkan dikatakan dalam kitab yang selalu kita baca, dalam salawatan yang disebut Surah Al-An'am, dikatakan Muhammad adalah Rasulnya Allah. Dijahitnya bajunya yang sobek, kancingnya yang copot jadi sendiri, sepatunya yang putus Rasul sepatu tali dijahit sendiri. Beliau membantu istrinya, ngambil minum sendiri, membantu istri dalam urusan rumah tangga. Beliau menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah ke kubur. Beliau duduk dengan orang fakir miskin, tidak pernah memandang rendah hina orang yang tidak berpunya. Sudahkah kita melakukan ini? Jangan sampai hayu bolak-balik ikuti sejarah kehidupan Rasulullah, maulid Nabi, tapi kelakuan nggak berubah.
Apakah kalian para suami sering membantu kerjaan istri kalian dalam rumah tangga apa enggak? Jujur. Saya bantuin, Ma. Enggak. Apa ngapain loh? Bantu anak kerjain PR. Bantu anak ya. Kalau mau minum minta mulu apa ngambil sendiri? Kadang-kadang saya pulang nih, Ma. Istri saya lupa ngasih minum. Saya nggak marah, Ma. Saya ke dapur sendiri. Nah. Saya ambil minum. Saya minum. Suami pulang pada minum. Nah, Sambil ngedumel. berarti belum. Masih judes itu. Masih judes ya, Pak, ya? Sorry pemirsa, jangan kasih contoh yang namanya bedu. Karena itu masih judes. Belum sesuai dengan yang Rasul Ya, ajarkan. Mas, saya bercanda, Mas. Maksudnya Ya. Mas seperti itu. Tapi Mas, saya yakin banget, Mas. Rasulullah adalah sosok yang memiliki toleransi yang sangat tinggi sekali, Mas. Sangat tinggi sekali. Dalam hal apa, Mas, yang mungkin bisa dibagi kepada kami sebagai umatnya, Mas? Saya ambil contoh Iya, misalnya contohnya, saja. Rasul itu ketika lagi ngaji dengan para sahabat, dia langsung sebentar ada yang lupa, dia lari ke rumahnya. Ketika dia lari ke rumahnya, para sahabat bilang, Rasul udah nggak tahan kali pengen istrinya. Ternyata Rasul kembali lagi. Ada apa? Kata para sahabat. Tadi ada yang sedekah. Saya tidak mau sedekah orang lain nginap di rumah saya. Saking dia memikirkan kebutuhan fakir miskin. Saking dia memikirkan kebutuhan orang lain. Kalau ibu maaf jangan marah. Saya memang tidak pernah nyindir yang saya lihat. Nih ngumpulin duit yatim bulan Muharram. Separoh dibagiin. Separoh masukin bank. Salah. Tahun besok lagi dipakai mikir jangan pada ketawa lu. Saya nggak bercanda. Rasul mah sampai tidak mau nginep tuh. Hak orang miskin. Ya, harus disegerakan ya, Mas. Betul. Karena bisa-bisa menghisab kita. Ya, oke. Untuk toleransi yang tidak pada sesama, yang mungkin bukan sesama muslim, Nih, pada tetangga. ketika korban. Ya. Rasul nanya sama sahabat, mana tadi kambing yang udah dipotongin? Di sini ya Rasulullah. Emang kenapa? Bungkus duluan tuh tetanggaku yang Yahudi bagi duluan. Di kita mah kalau motong korban pada sombong umat Islam. Jangan dibagi, dia mah orang kontrak gitu. Ya Allah. Baru orang kontrak doang. Malah Ipang kagak ngontrak. ngarang, beneran. Ipang ngontrak mah. Nggak dibagi lagi loh kontrak. Padahal mau yang kontrak yang punya kontrakan sebagai tetangga kebagian. rata. Orang non muslim aja dibagi. Begitu besarnya toleransi Rasulullah ya, Maya. Makanya Rasul bersabda, tetangga ada 3. Iya. Satu tetangga satu hak. Rumahnya dekat, agamanya beda. Sebagai tetangga punya hak. 2 tetangga 2 hak. Rumahnya dekat, satu agama. 3 tetangga 3 hak. Rumahnya dekat, satu agama, sama si family. Jadi walaupun berbeda akidah, punya hak dengan kita sebagai tetangga. Rasul yang pertama dibagi orang Yahudi yang rumahnya dekat rumah Rasulullah. Mah, kalau di kampung saya kan biasanya maulid itu tuh ada batang pisang gitu kan, Mah. Nanti tuh ditusuk telur, terus ada uang. Jadi waktu saya kecil, kalau saya mau ke maulid, saya tujuannya untuk ngambil uang yang ada di pohon pisangnya itu, Mah, sama telurnya gitu. Pertanyaannya, boleh nggak? Boleh nggak, Mah? Masa Enggak, Mama dia yang belum nanya? nanya, dia Iya. cerita doang. Maksudnya boleh Kalau nggak, dia Mah, cerita gitu? doang, Mama ngomong apa? Iya. Kan nanya dulu dia. Mau cerita apa mau sombong sih? Mau nanya. Begini, Iya. barangkali Iya. kita ambil tanda kutip, Mama ambil hikmahnya aja. Kenapa orang-orang tua di kampung Kipe naruh pohon pisang, telur rebus, tancepin, Iya. duit receh apa yang gede? Yang 1.000, 2.000 Nah, gitu, receh Mah. namanya receh. Oh iya, Mah. Receh ditempin. Mungkin biar anak-anak pun mencintai Rasul. Biar anak-anak pun girah, bersemangat pergi ke mauludan. Bergembira gitu. Walaupun girah, semangat. Ya, oh, gira semangat. Gairah. Gairah. Ah, Giro. giro. Walaupun hanya awalnya pengen telur, Pengen telur. pengen recehan, itu kan titik awal. Iya. Akhirnya lama-kelamaan duduk, ngedengerin yang sama, ngedengerin salawat Nabi, baca Al-Quran, dia senang ikut duduk. Lama-lama benar-benar mencintai Rasulnya. Itu Mama masih ambil amin. hikmah. Oh. Sekarang masih ngambil telur? Masih, Oh, Mah. Emang udah dulu gede. lihat telur? Doyan, Mah, lumayan. Pantesan bulir juga telur. Kadang-kadang dia udah siap dari rumah, Mah, kalau udah maulid, kantong plastik, telur sampai 2 kilo dia dapat cuma. Ya mah banyak tuh sampai seember-ember tuh biasanya ibu-ibu langsung ambil gitu, Mah. Jadi anak-anak kecil kagak nggak kebagian. Nah, ini yang salah. Nah, ayo. Bilang sama tetangga lo di sono, jangan rakus. Maaf, siapapun Anda, yang rakus adalah binatang.
Anda pernah ketemu binatang yang di Ragunan yang ada buntutnya panjang, bulunya panjang? Dikasih pisang. Kasih pisang. Dikasih pegang, Masuk. kasih pegang. Kalau perlu tetangganya jangan dibagi. Artinya yang rakus seperti tetangga Ipah dapat telur sampai seember, saudaranya Monyet. Ibu-ibu yang jawab. Monyet. Iya kan? Iya, Mah. Makanya kita perlu banget untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah, perlu banget kita iya, berterima jangan kasih serakah, kepada Rasulullah. selalu berbagi dengan orang Iya. lain. Kita perlu berterima kasih kepada Rasulullah karena pada saat akhir hayatnya juga Rasulullah yang diingat kita ya Mas sebagai umatnya. Betul. Ketika Israel mencabut nyawanya sampai di lutut. Kan Israel itu ada empat ronde, 4 fase. Jempol kaki sampai lutut, lutut sampai pusat, pusat sampai dada, dada sampai habis. Ketika diambil ruhnya sedang dicabut nyawa Israel sampai lutut. Rasul bilang, sebentar, sebentar. Ada apa? Berpesan. Ya Allah, betapa sakitnya rasa sakaratul maut. Kata Allah, ini mah gak seberapa. Orang lain lebih sakit daripada apa yang kau rasakan. Rasul bilang, kalau boleh, aku tanggung sebagian rasa sakit sakaratul maut umatku. Padahal kita belum lahir semua. Saking beliau sangat toleransi dengan kita umatnya, dia pengen menanggung derita sakitnya sakaratul maut. Namun kata Allah, tidak mungkin, masing-masing punya hak. Dicabut lagi oleh Israel sampai pusat. Stop, stop, ada apa? Rasul bersabda, ummati, ummati, ummati. Sampai dada Rasul bilang, stop dulu, kenapa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Ini luar biasa, sampai beliau akan meninggal pun yang dipikirkan umatnya. Di kita kan ada cerita, seorang bapak sedang sakarat. Dilihat, anaknya 6-6-nya ngumpul. Kok semua kalian ngumpul? Iya Pak, kami lagi sayang sama Bapak nih. Bapak sudah hampir datang. Israel nih lagi dalam nazar. Kata bapaknya, jangan semua kumpul. Emang kenapa? Warung siapa yang nungguin? Jadi kalau bapak ini mah udah mau mati, mikirin masih warung. mikir aja Ada yang warung. nungguin. Ya Allah. Iya kan? Iya, Udah Bang. serius padahal mengikuti. Iya, mau. jadi dia mikirin dunia, udah mau mati mikirin dunia. Rasul mah kagak, itu loh maksudnya. Iya, betul. Yang dipikirin umatnya, takut nggak sholat. Karena ternyata saat ini banyak yang ngaku Islam KTP. Nah, Agama mudah-mudahan. Islam, tara sholat. Nah, kalau Sholat KTP, tara. Insya Allah mah. Sholat mah. Sholat. Iya. Kewajiban. Insya Allah sholat. Nah, oke, mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini di rumah Mama Dede bukan termasuk Islam KTP, tapi Islam KTP elektronik. Untuk selamanya. Islam tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Hati, mulut, Mulut dan sikap, sikap. perilaku semua sinkron sebagai muslim sejati. Amin. Amin. Ya, setelah ini jamaah silakan untuk bertanya kepada Mama Dede. Siapkan pertanyaannya ya seputar tema kita pagi hari ini tentang Maulid. Ya, yaitu tentang keteladanan kita kepada Rasulullah. Rasulullah. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama Di kami di Rumah. Mari oh mari mari lancar sholawat Nabi. Ngapain muludan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Jadi bukan soal bid'ah, maaf. Bid'ah itu sesuatu yang di zaman Rasul tidak ada, sekarang ada. Termasuk Maulid, memang ini bid'ah. Tapi bid'ah ada 2. Ada bid'ah yang hasanat, ada bid'ah yang sayyiat. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal Maulid Nabi. Tapi saya mau tes dulu nih semangatnya ibu-ibu ya. Bu, galau Bu? Nah,
Jangan galau-galau Ibu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Iya, amin. Asik, amin. Yuk Bu, ada yang ingin bertanya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau Mama. Ada apa Bu? Nama saya Olis Istiadah dari Majelis Taklim Depok Jaya. Gimana kalau acara maulid dalam minggu ini ibu-ibu, dapat minggu berikutnya bapak-bapak? Apa itu? Bagaimana Maksudnya menurut? di tempat yang sama apa tempat yang berbeda? Sama. Oke. Saran saya, biar nggak terlalu banyak biaya, lebih baik dalam satu waktu saja. Kalau memang bapak-bapak pengen, ibu-ibu pengen, penceramahnya ada bapak-bapak, penceramahnya ada perempuan. Tapi duduk di antara laki-laki perempuan dipisahkan. Karena kalau saya melihat, laki-laki bikin acara maulid tetap aja yang masak, yang bikin kue emak-emak. Emak-emak bikin maulid tetap aja yang ngangkat-ngangkat kursi, bikin panggung bapak-bapak. Iya apa iya? Iya. Lebih baik biar ketahuan kita satu kesatuan yang tidak bisa dicerai pisahkan. Biar kelihatan Islamiyah kita baik. Saran saya lebih baik satu acara, taruh deh dari jam 8 sampai jam 12, penceramahnya 2 orang, ada laki-laki, ada perempuan, duduknya dipisah. Biar aman sekali kerja, jadi nggak banyak kerjaan. Itu lebih baik seperti itu. Makasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, siapa lagi? Yuk, siapa lagi? Silahkan Ibu Pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri dari Majelis Taklim Al-Amin Cililitan, Jakarta Timur. Bangga, Galau mah, ada apa Cililitan? Fitri. Fitri mah. mah mau tanya, Namanya Cililit. Rumah celilitan besar ya. Cililitan besar mah. Mau tanya mah, apakah ada dalil atau hukum yang menyatakan tentang perayaan Maulid Nabi? Kalau dalil dari Al-Quran, hadis Nabi tentu tidak ada. Tapi yang jelas, para ulama mengatakan, kalau kita mengadakan peringatan Maulid, disampaikan tentang sejarah kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, keluarga Nabi, bagaimana beliau berkiprah di masyarakat, berkiprah di dalam keluarga, bagaimana beliau menyampaikan akidah Islamiyah kepada kita sebagai umatnya. Masya Allah, para ulama mengatakan ini sangat baik. Maaf, karena ada yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tidak sedikit kan yang bilang, ngapain muludan, bid'ah, Isra Mi'raj, bid'ah. Jadi bukan soal bid'ah, maaf. Bid'ah itu sesuatu yang di zaman Rasul tidak ada, sekarang ada. Termasuk maulid, memang ini bid'ah. Tapi bid'ah ada 2. Ada bid'ah yang hasanat, ada bid'ah yang sayiat. Tipi nih, ini bid'ah. Tapi hasanat, yang baik, manfaatnya banyak. Bid'ah yang sayiat, bid'ah yang buruk. Kayak macam ibu mic ini kan bid'ah hasanat, baik, banyak manfaatnya. Coba kalau nggak ada mic, kayak kita yang namanya ceramah, udah putus leher kita. Iya apa iya? Iya. Coba. Kemudian maulid Nabi ini bid'ah, tapi bid'ah yang sangat baik. Hasanah. Kita lihat di acara maulid dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat Nabi, disampaikan bagaimana ajaran tentang Islam oleh para penceramah, diadakan tanya jawab. Saya tanya, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, makanya jangan mubazir, berlebihan seperti Ipah tadi bilang. Mewah luar biasa, karena Allah berfirman dalam surat Bani Israil 26-27, wala tubadzir tabdzira innal mubadirina kanu ikhwana sayatin. Jangan memboros-boroskan harta, yang boroskan harta adalah saudara-saudaranya setan. Yuk kita mengadakan maulid, menyampaikan sejarah kehidupan Nabi, menyampaikan ajaran agama. Kalau yang sudah lama nggak pernah dengar, begitu mendengar, ingatan kita akan segar kembali. Yang belum tahu, jadi tahu sekarang. Lihat kita, makin tua makin muda. Makin tua. Langkah ke kubur makin dekat makin jauh. Makin Makin dekat. Dengan adanya peringatan maulid, mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustadz, para ustazah,
membuat kita, oh sebentar lagi kita akan mati. Sisa umur yang ada dipakai di jalan yang Allah ridho, kerjakan perintah Allah dan Rasulnya, jauhkan larangan Allah dan Rasulnya. Begitu Ibu Cililitan. Ibu Fitri. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin artinya kita lebih kepada peringatan, bukan pada perayaan kali ya, Maya. Bukan perayaan. Peringatan ya, Maya. Peringatan, makanya yang disampaikan sejarah kehidupan Nabi, Betul. perjuangan Nabi, ajaran Nabi itu. Iya. Jangan perayaan. Perayaan mah dinamanya aja perayaan, berayakan. Itu kemewahan. Mewahan. Mubazir. Makanya diganti dengan peringatan ya, Maya. Memang bukan diganti, memang dari juga peringatan. Ya, maksudnya artinya peringatan, memperingati ya, Maya. Peringati. Baik. Nah, ini satu lagi boleh nggak? Tapi 1 menit lagi. Naon waktunya. sok. Boleh. Bu, singkat aja, Bu ya. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Masjid Taklim An-Nur Cigombong Bogor. Mah, galau mah. Ada apa? Nur Hayati. Teng teng teret tereret. Begini mah, kita kan sering mengadakan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Menurut Mama, boleh enggak kita memperingati hari kelahiran diri kita sendiri? Nah, kalau kita memperingati hari kelahiran, saran saya bukan hari ulang tahun, mensyukuri nikmat umur. Panggil anak yatim, panggil fakir miskin, bagi duit, bagi buku, bagi baju. Kita bagi-bagi mereka apa kebutuhan mereka. Niatnya mensyukuri nikmat umur. Nggak usah pakai pasang lilin. Nah, Siap. Terima kasih Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, jangan pasang lilin, Bu. Ya, entar kalau pasang lilin, Ipas suruh keliling lagi. Itu mah kalau ada lilin ipah keliling, Iya. itu namanya nyegik. Tahu nyegik nggak kamu? Tahu, Pak. Itu, Mak. Naon? Nah itu dia, tahu aja loh. Nyegik itu saya zaman saya kecil Iya, tahun iya. 50-an, Iya. itu mak saya kan punya kebun tebu. Iya. Karena punya ada pabrik gula. Iya. Itu punya kebun tebu, itu kalau cegik lewat roboh satu kebun. Ya Allah. Digigitin sama babi. Iya, iya, iya. Tapi yang digigit bonggolnya. Oh, bawahnya. Jadi roboh semua. Roboh semua. Ya. Oke, Itu kita nyegik. ngebahas begik ya. Apa namanya? Gigik ya? Nyegik. Gigik. Nyegik. Ya, oke. Nyegik. Oke, selanjutnya kembali lagi. Jangan jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. 12 Rabiul Awal. Luar biasa. Kalau kita bercerita sejarah beliau, itu yang harus kita teladani. Tidak akan habis-habisnya kita bercerita. Betapa mulianya beliau, betapa agungnya beliau. Karena memang dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita sebagai umat Muhammad, sehingga mudah-mudahan kita ambil daripada suri teladan beliau. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Alhamdulillah, jamaah kita sudah sampai di segmen terakhir dan saatnya kita kembali mendengarkan apa yang tadi sudah Mama sampaikan melalui sebuah kesimpulan agar kita kembali mengingatnya dan kita pulang bisa tahu apa aja yang sudah Mama sampaikan pada pagi hari ini. Dan juga sekaligus nanti akan ditutup dengan doa oleh Mama Dede. Silakan Mama. Baik ibu-ibu dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita semua sangat mengetahuinya. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Beliau lahir tanpa ayah, karena sejarah mengabarkan. Ketika Ibu Aminah mengandung beliau usia kandungan 5 bulan, ayah Abdullah meninggal dunia. Kemudian beliau dibawa ketika lahir disusukan oleh Ibu Sa'diyah di kampung, Ibu Halimah di kampung Sa'diyah. Kemudian usia 5 tahun dikembalikan kepada Ibu Aminah. Setahun kemudian beliau Ibu Aminah meninggal dunia, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, seorang gubernur Mekah yang kaya raya, yang dikagumi kawan maupun lawan. Di situ beliau belajar kepada kakeknya yang luar biasa hebat. Kemudian 3 tahun kemudian ketika Rasulullah berusia 9 tahun, kakeknya pun meninggal, maka beliau dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dia seorang yang sangat dermawan terkenal, walaupun secara ekonomi beliau bukan orang yang kaya.
Artinya mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita tidak kaya tetap kita bersedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Di sini beliau dibina oleh Allah. Karena beliau dalam sejarah dikatakan ketika tinggal dengan pamannya Abu Thalib, beliau ikut mencari uang dengan cara menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Lalu beliau ketika usia 12 tahun diajak pamannya berdagang dengan Siti Hadijah. Ternyata inilah jodoh yang Allah berikan. Maisarah, pembantu daripada Siti Hadijah, mengabarkan betapa hebatnya pemuda yang bernama Ahmad tadi. Maka ternyata Siti Hadijah seorang pengusaha yang hebat luar biasa, jatuh hati. Beliau melamarnya, lalu diterima oleh paman Abu Thalib dan Muhammad sendiri. Mereka menikah, Rasulullah usia 25 tahun, Siti Hadijah berusia 40 tahun. Namun Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ilang fagna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Artinya apa? Siti Hadijah yang kaya raya rela berkorban keuangannya buat ikut membantu perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamiyah. Luar biasa. Kalau kita bercerita sejarah beliau, itu yang harus kita teladani. Tidak akan habis-habisnya kita bercerita betapa mulianya beliau, betapa agungnya beliau, karena memang dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita sebagai umat Muhammad, sehingga mudah-mudahan kita ambil daripada suri teladan beliau. Yuk kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan sakirin. Amin. Hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau takdirkan kami sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Engkau takdirkan kami sebagai seorang muslim. Maka kami pun selalu mengadakan peringatan maulid. Bahkan kami mengikuti peringatan maulid dimanapun yang diadakan oleh tetangga kami, keluarga kami, instansi dimanapun selama kami sempat. Kami bersyukur dengan peringatan maulid. Kami mendapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana Rasul berdakwah. Bagaimana Rasul bergaul dengan keluarga, bergaul dengan lingkungan masyarakatnya. Bagaimana Rasul sebagai orang yang luar biasa hebat, tidak pernah menyombongkan diri. Artinya kami belajar dengan apa yang beliau ajarkan, agar kami jauh daripada kesombongan. Amin. Beliau selalu membantu istrinya, selalu mengambil minumnya sendiri. Beliau duduk dengan orang miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang berpunya. Ya Allah, jadikan kami seperti beliau ya Allah. Tundukkan hati kami yang keras, agar kami tidak merasa kami punya kelebihan dengan orang lain, agar kami dijauhkan daripada kesombongan. Karena memang Rasul pun mengajarkan seperti itu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami di ilmu yang benar. Hanya Engkaulah yang bisa membolak-balikan hati kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan tadi mampu membuat kita menjadi umat-umat Rasulullah yang meneladani sifat-sifat Rasulullah. Amin. 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 Mama terima kasih ya Ma atas Semangat kajiannya. sami-sami. Ipe, terima kasih. Ada Bawi, terima kasih Cak Agus dan kawan-kawan, terima kasih. Dan juga jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Ya, jika Anda ingin berkunjung atau bertamu di rumah Mama Dede, kami persilakan Anda untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Ya, informasi yang ada di bawah ini, atau Anda juga bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Dan ingat, saya ingatkan selalu bahwa untuk berkunjung dan bertamu ke rumah Mama Dede ini tidak dipungut bayaran alias gratis. Baik jamaah, terima kasih atas sekalian atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan program Rumah Mama Dede dari setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita bertemu kembali dalam program Rumah Mama Dede. Berdua pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Ya Rasul